Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 387. Ekspresi Penatua Grand menjadi kosong sejenak, dan alisnya sedikit berkerut. Dia telah menilai banyak tulang, tetapi tulang-tulang Kira telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sendi-sendinya lemah dan tak berdaya, dan tulang-tulangnya lunak. Dia memang bukan bahan yang tepat untuk berlatih bela diri. Bahkan saat dia bertambah tua, tidak ada kemajuan. Karena itu, orang tua Kira telah memohon kepada Penatua Grand beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mengalah. Dengan tulang seperti itu, bahkan jika seseorang berusaha keras, mereka ditakdirkan tidak akan beruntung dalam seni bela diri. Mungkin Kira bisa belajar sesuatu seperti menari sebagai gantinya. Bahkan ketika dia dewasa, perubahan tidak mungkin terjadi. Tetapi kali ini, setelah merasakan tulang-tulangnya lagi, dia tiba-tiba bingung dengan tulang-tulang orang di hadapannya. Apakah ini tulang-tulang Kira yang sama lemah dan tak berdayanya? Tidak, orang di hadapannya memiliki tulang yang sangat keras, tetapi persendiannya sangat lentur, urat dan tulangnya terasa luar biasa. Seolah-olah dia adalah ahli bela diri yang telah berlatih bertahun-tahun. Tak dapat menahan diri, Penatua Grand menatap Kira lagi dan kemudian bertanya, berapa lama kamu berlatih bela diri setiap hari? Kira menunduk, 2 jam. Penatua Grand segera mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan hanya 2 jam sehari, bahkan jika dia mulai berolahraga di dalam rahim, dia tidak akan memiliki urat dan tulang seperti itu. Dia mengerutkan kening, menatap Kira lagi dengan saksama seolah mencoba melihat mengapa perubahan signifikan seperti itu terjadi. Tetapi setelah mengamatinya cukup lama, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia hanya bisa terus merasakan lengan Kira yang satunya, dan itu juga sangat keras saat disentuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah James. Kemarilah. James berjalan ke sisinya. Penatua Grand mulai merasakan tulang-tulangnya. James merasa geli dan agak bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Penatua Grand, apa yang sedang Anda lakukan? Namun Penatua Grand mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mulai meragukan kemampuan penilaian tulangnya sendiri. Memang, tulang orang dewasa tidak bisa dibandingkan dengan tulang anak-anak, dan standar penilaiannya berbeda, tetapi urat dan tulang seorang seniman bela diri tentu tidak sama dengan orang biasa. Mengapa dia merasa urat dan tulang, Kira, lebih baik daripada milik James? Itu sungguh tidak masuk akal. James adalah salah satu yang terbaik di generasinya di Sekte Freeman, kedua setelah kakak perempuan tertua. Dia dianggap sebagai yang terbaik, sedangkan kakak perempuan tertua adalah yang luar biasa. Kira sangat lemah saat masih anak-anak, jadi bagaimana mungkin dia bisa lebih kuat dari James? Saat Penatua Grand kebingungan, James tidak dapat menahan tawanya. Penatua Grand, apakah Anda sudah selesai? Ada yang lain di barisan menunggu di belakang. Benar, Penatua Grand menarik tangannya dan menatap Kira. James kemudian bertanya, bagaimana keadaan tendon dan tulang Kira? Penatua Grand ragu sejenak dan kemudian, setelah jeda yang lama, memilih kata yang lebih aman. Mereka tidak buruk, kamu memang telah berlatih seni bela diri dengan tekun selama bertahun-tahun. Bagaimana dengan ini? Mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte luar? Kira tidak mengerti betapa hebatnya keterampilan bela dirinya. Hanya saja setelah belajar ilmu bela diri dari gurunya, dia nampaknya tidak pernah kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Mendengar ini, dia sedikit terkejut. Kompetisi seni bela diri sekte luar. Ya, Penatua Grand mengelus jenggotnya. Para murid sekte luar memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte dalam, dan itu melalui turnamen seni bela diri. Jika kalian dapat menempati posisi 3 teratas, kalian akan memiliki kesempatan untuk masuk ke sekte dalam. Pada saat itu, pemimpin sekte dan para penatua akan memilih bakat bela diri berkualitas tinggi dari antara kalian dan mengajari mereka dengan benar. Dengan bakat kalian, kalian harus berpartisipasi. Penatua Grand menganggap ini adalah pendekatan yang paling aman. Karena penilaian tulangnya tidak meyakinkan, mengapa tidak mencobanya? Dalam turnamen bela diri, jika dia menang, maka Sekte Freeman tidak akan kehilangan bibit yang bagus seperti dia. Jika dia kalah, maka itu berarti dia tidak cukup baik, dan memang dia salah dalam penilaian awalnya. Keira juga merasa alasannya masuk akal,
jadi dia mengangguk dan keluar. James melirik Penatua Grand, melihat kedipan di matanya, dan bahwa dia tidak berani menatap matanya sendiri, dan langsung salah mengartikan arti kata-kata Penatua Grand. Penatua Grand pasti menyarankan metode ini karena Keira memiliki struktur tulang yang buruk, sehingga bertujuan untuk membuatnya patah semangat. Jadi, dia mengikuti Keira keluar dan langsung bertanya, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Keira mengangguk, ya, di mana aku harus mendaftar? Tidak perlu mendaftar, kamu cukup beruntung karena pertandingan pertama besok. Kamu hanya perlu datang dan berpartisipasi. Hanya mereka yang dapat menahan 3 gerakan dari adik kelas 3ku yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Keira mengerti bahwa ada seleksi awal. Itu masuk akal. Dengan begitu banyak murid sekte luar di sekte Freeman, jika semua orang berpartisipasi, bukankah prosedur kompetisi akan menjadi terlalu rumit? Keira mengangguk, berpikir sejenak, lalu berjalan keluar. James mengikutinya dan berkata, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi? Jika kamu yakin, maka akulah yang akan melakukan seleksi besok. Karena status adik ketiga lebih rendah darinya, tampaknya masuk akal jika dialah yang melakukannya. Tetapi James, yang bertingkah seperti orang penting, merasa bahwa dia tidak pantas melakukan tugas seperti itu. Tetapi jika bibi ketiganya ingin berpartisipasi, maka dia setidaknya harus membantunya, bukan? Paling tidak, dia harus membantunya memasuki tahap pendaftaran. Keira kemudian berkata, jangan bantu aku akan kembali besok. James mengangguk, mengikutinya, dan mengantarnya keluar dari sekte Freeman. Setelah berpamitan di gerbang, James melihat Keira masuk ke dalam mobil yang diparkir di dekat sekte Freeman. James meliriknya dan berhenti. Apa yang dia lihat? Dia malah melihat seorang gigolo keluar dari sisi pengemudi dan dengan penuh kasih sayang melingkarkan lengannya di pinggang Keira, membimbingnya ke sisi penumpang. Bagaimana kabarmu hari ini? Louis bertanya dengan suara berat. Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak, kata Keira. Aku sudah menemukan cara untuk melanjutkan. Selama aku berpartisipasi dalam turnamen bela diri dan berada di posisi 3 teratas, aku bisa menjadi murid sekte dalam. Saat itu, aku pada dasarnya akan menjalin kerja sama dengan keluarga Freeman. Turnamen bela diri, apakah kamu siap? Apakah kamu butuh bantuanku? Louis memeriksa tubuhnya yang kecil. Keira tertawa, haruskah kita berlatih saat kita sampai di rumah? Tentu saja, aku akan membantumu, tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak tidur denganku malam ini. Keira terdiam, sejak pria ini mulai menuruti hawanya, apakah dia memikirkannya setiap hari? Mereka berdua mengobrol sambil masuk ke mobil dan pergi, hanya melihat James berdiri di sana, tercengang. Dia buru-buru masuk ke mobil spotnya, langsung pulang, dan menyerbu ke kamar Alice. Alice, aku tidak percaya Keira berani memelihara gigolo di luar. Apa kau tahu ini? Alice bingung. Dia ragu-ragu sebelum berbicara. Saya tahu. Kau tahu dan kau tidak melakukan apapun tentang hal itu. Bagaimana ini adil bagi paman? Memikirkan bahwa aku memperlakukannya dengan sangat hormat hari ini, hanya untuk mengetahui bahwa dia diam-diam melakukan ini di belakang paman. Alice, bagaimana kita bisa membiarkan wanita seperti ini masuk ke dalam keluarga kita? Alice mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu apa hubungan antara Kira dan paman? Bab 388. James langsung menjawab, tentu saja aku tahu. Kamu tahu? Ya, James menatap Alice. Paman Olsen sudah menceritakan semuanya padaku hari ini. Alice kemudian menekankan setiap kata. Karena kau tahu, maka kau seharusnya menyadari betapa Paman Olsen sangat memanjakannya. Dan pria itu bukanlah seorang gigolo, dia. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa Louis ingin merahasiakan identitasnya dan dia pasti tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya, jadi Alice mengubah nada bicaranya. Pokoknya, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Paman Olsen tahu apa yang dia lakukan. Apa? James merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Paman Olsen tahu dia punya gigolo. Meski begitu, dia tetap ingin bersamanya. Mata James terbelalak. Apakah Paman Olsen benar-benar tidak peka? Aku sama sekali tidak tahu bahwa Paman Olsen begitu romantis. Dia bisa mentolerir hal seperti ini. Bagaimana itu mungkin? James membalas. Alice mengerutkan kening padanya. Mengapa kau mempermasalahkannya? Kira mungkin sudah bercerai,
tetapi dia masih membutuhkan pasangan. Tidak bisakah Paman Olsen bersamanya? Bantah James. Alice mendesah. Paman Olsen sudah tua, dan bagaimana kalau dia meninggal sebelum dia? Siapa yang akan bersamanya nanti? Lagi pula, itu kebebasan mereka. Jangan ikut campur dalam urusan mereka. James tercengang. Otaknya terasa seperti kepanasan. Kapan keluarganya menghasilkan Casanova seperti itu? Namun, James melirik Alice lagi, matanya berkedip sebentar. Dia tidak sengaja melihat laporan yang disiapkan Alice, dan baru saat itulah dia tahu bahwa kakak laki-lakinya didiagnosis menderita azoospermia. Namun, jika memang demikian, bagaimana adik iparnya bisa? Jadi, tidak heran saudaranya tidak ada di rumah pada malam pernikahannya, dan suasana antara dia dan Mary juga tidak harmonis. Ternyata Alice memang sudah menjadi suami yang diselingkuhi selama ini. Meski begitu, Alice tetap membawa Mary pulang, dan tadi malam, mereka. Casanova yang lain, James tak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dahinya. Kenapa keluarga Olsen begitu tergila-gila pada cinta? Alice menatapnya. Apa katamu? Tidak ada, tidak ada. James menyelinap pergi dan kebetulan menabrak Mary yang sedang turun ke bawah. Melihat James, Mary langsung menyapanya dengan sopan. Halo, James. Tetapi James mendengus dingin, mengabaikannya, dan lari. Dia tidak suka pada kakak iparnya yang selingkuhi kakaknya. Dan, Kira, yang meniduri Paman Olsen, dia bahkan kurang menyukainya. Kedua lelaki dalam keluarga itu terpesona oleh kedua wanita ini, dan mereka benar-benar kacau. Dia, James, tidak akan menuruti mereka. Tepat saat dia bergegas keluar, dia melihat Victoria perlahan mendekat. Ekspresinya tampak agak tidak menyenangkan. Saat melihat James, dia langsung bertanya, James, aku mendengar dari Paman Olsen bahwa keluarga Olsen ingin memutuskan hubungan dengan Christina. Benarkah itu? James terbatuk, ya, dia melakukan sesuatu yang salah. Memang, insiden dengan siaran langsung itu adalah kesalahan Christina. Dia punya rencana kecil, yang tidak menjadi masalah, tetapi dia seharusnya tidak mempertaruhkan reputasi taman kanak-kanak dan seluruh grup Olsen dengan menimbulkan kehebohan seperti itu juga merupakan hukuman Paman Olsen untuknya. Namun, Christina tidak punya tenaga maupun waktu untuk mengkhawatirkan hukuman ini saat ini. Putranya telah didiagnosis menderita tumor otak dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dikatakan bahwa jika pengobatannya gagal seiring berjalannya waktu, ia mungkin akan pergi ke luar negeri untuk perawatan lebih lanjut. James memikirkan hal ini dan ketika dia mendongak, dia melihat Victoria menatapnya dengan ragu. James, apakah kamu sudah mendengar tentang situasi Kira? Alis James langsung berkerut saat mendengar nama itu. Bagaimana dengan dia? Victoria mulai dengan hati-hati. Tidak ada, tidak banyak, hanya saja, perjamuan 5 hari lagi. Seharusnya Paman Olsen yang menyelenggarakannya, kan? Ya, James juga mengerutkan kening. Victoria lalu menundukkan kepalanya. Begitu Keira masuk ke rumah kita, apakah kamu, seperti Alice dan Paman Olsen, akan menyayanginya? Tentu saja tidak. James tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Victoria dan, merasakan kekhawatirannya, segera meyakinkannya. Kau takut kami semua akan lebih menyukai Mary dan Keira dan memperlakukanmu dengan buruk, bukan? Jangan khawatir, meskipun kau bukan saudara kandungku, kau tumbuh bersamaku dan telah lama menjadi saudara di hatiku. Keira bukan sepupu sedarahnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Victoria? Lagi pula, meskipun ia bermaksud menunjukkan rasa hormatnya demi Paman Olsen, Keira justru berani berkeliaran dengan orang lain di luar, yang mana merupakan hal yang tidak sopan terhadap Paman Olsen. Dia ingin mengikuti kompetisi bela diri di Sekte Freeman besok. Hanya khayalan. Awalnya dia berencana untuk bersikap lunak padanya, tetapi sekarang dia akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Saat James memikirkan hal ini, Victoria menghela napas lega. Sepertinya James sama sekali tidak memedulikan Keira, dan Keira tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? James mendengus. Jangan khawatir, begitu orang seperti itu menjadi bagian dari keluarga ini, kita semua akan memandang rendah dia. Kau akan selalu menjadi adik kesayangan kami, dan dia. James mencibir. Jika Paman Olsen menyukainya, maka dia akan menjegalnya secara pribadi. Jika Paman Olsen sadar akan kegilaan ini, maka mereka pasti akan memastikan Keira tidak akan bisa pergi tanpa cedera.
Victoria tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan langsung bersikap santai. Di dalam kediaman selatan, Keira juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dan Louis tidak hanya beradu argumen di luar di halaman malam itu, tetapi juga beradu argumen di kamar tidur, di atas tempat tidur. Hasil pertarungan mereka menghasilkan kekalahan totalnya, yang sepenuhnya didominasi oleh Louis. Sayangnya, wanita berada pada posisi yang kurang menguntungkan di bidang ini. Ketika Keira bangun keesokan harinya, ia berpikir dengan penuh penyesalan, akan lebih baik seandainya dialah yang berada di atas. Louis, yang merasa puas seperti binatang buas, menatap Keira setelah mengingat pengalaman lezat malam sebelumnya. Ia menghela napas dan berkata, "Hari ini kamu harus mengikuti seleksi kompetisi bela diri, jadi aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini." Keira terdiam. Dia segera berpakaian dan meninggalkan ruangan. Dia melihat Louis duduk di belakang kemudi lagi, seperti anak anjing kecil yang penurut dan bijaksana. Keira tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Louis, sang pengemudi veteran, melaju dengan aman sampai ke Sekte Freeman. Keira pergi melapor ke area murid Sekte luar terlebih dahulu, tetapi saat dia masuk, dia melihat James berdiri di pintu masuk menunggunya. Keira menyambutnya, namun melihat lelaki yang begitu hangat dan bergairah padanya kemarin, kini menyilangkan tangannya, mengangkat dagunya, dan berkata dengan dingin, "Jangan repot-repot ikut serta dalam kompetisi hari ini." Keira yang bingung bertanya, "Kenapa tidak?" James kemudian melenturkan pergelangan tangannya. "Hari ini aku akan memilih orang. Lebih baik aku tidak bersikap terlalu memaksa dan menyakitimu, kalau tidak, Paman Olsen akan patah hati." Bab 389. Keira bingung. Bahkan dari jarak ini, dia bisa merasakan permusuhan yang terpancar dari James. Apa yang salah dengan sepupunya hari ini? Dia sangat membantu kemarin, tetapi hari ini dia bersikap seperti ini. Keira ingin tahu alasannya. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Tidak ada kesalahpahaman. James menyipitkan matanya dan menatapnya sambil berkata dengan metodis, "Aturan Sekte Freeman, tidak ada belas kasihan yang boleh ditunjukkan di arena pertarungan, jadi pikirkan baik-baik. Apakah kamu yakin ingin bertanding?" Melihat bahwa dia tidak akan menjelaskan lebih lanjut, Keira tidak repot-repot bertanya lagi dan hanya mengangguk. "Ya, bagus, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan." James berbalik dan memasuki halaman, berdiri di tengahnya. Keira mengikutinya masuk. Percakapan para pengikut sekte luar Sekte Freeman dapat didengar. Mengapa kakak kedua datang sendiri hari ini? Biasanya, masalah seperti itu ditangani oleh saudara senior ketiga. Tahun ini, dengan saudara senior kedua yang turun tangan, siapa yang mungkin bisa menahan tiga gerakannya? Dan kakak kedua terlihat sangat muram. Kami, para murid sekte luar, sudah merasa sangat sulit untuk memasuki sekte dalam. Dengan adanya kakak kedua sebagai penghalang, mungkin banyak orang akan tersingkir, sepertinya harapanku untuk masuk ke sekte dalam akan pupus lagi tahun ini. Saat sekelompok orang berbisik-bisik dan berdiskusi dengan suara pelan, James mengamati kerumunan dan berkata perlahan, "Baiklah, saya tahu apa yang kalian khawatirkan. Hari ini, saya akan bersikap santai dan mencoba agar kalian semua mendaftar." Setelah mengatakan ini, dia melirik ke arah Kira. Semua orang kecuali dia. Hari ini, dia akan memastikan Kira berlumuran darah saat itu juga, dan lebih baik dia tidak menghadiri jamuan makan di mana paman ketiganya akan mengumumkan identitasnya kepada publik 4 hari lagi. Para pengikut sekte luar di sekitar merasa lega ketika mendengar ini. Seseorang segera melangkah maju. "Kakak kedua, apakah kamu benar-benar akan bersikap lunak pada kami?" "Ya, ayo." Setelah James mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada pria itu. Lelaki itu langsung melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah James. Namun di saat berikutnya ia ditangkap oleh James yang kemudian dengan sigap menetralkan serangannya dengan sebuah gerakan. Orang itu terdiam. James segera melepaskannya. "Maaf, coba lagi." Tubuhku hanya bereaksi secara tidak sadar. Wajah pria itu berseri-seri karena gembira, dan ia menyerang sekali lagi. Sesuai dengan janjinya, James bersikap santai, tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga pria itu lulus ujian dan dengan gembira mendaftar untuk mengikuti konferensi seni bela diri. Kemudian datanglah yang kedua dan ketiga. Keira sedang mengantre, menunggu untuk bertanding dengan James. Pada saat itulah seseorang menarik pakaiannya dari belakang.
Keira berbalik dan melihat seorang anak laki-laki kurus berdiri di sana, dengan gembira berkata kepadanya, "Kira, semoga tahun ini kita berdua bisa berhasil mendaftar." Keira bingung. Tanpa sepatah kata pun darinya, bocah itu merendahkan suaranya dan menambahkan, "Dalam beberapa tahun terakhir, kita berdua datang setiap tahun, tetapi kamu tidak pernah berhasil melewati satu gerakan kakak ketiga. Tahun ini, giliran kakak kedua, yang begitu baik hati sehingga dia pasti akan bersikap lunak pada kita selama 3 gerakan. Dengan begitu, kita bisa mendaftar dengan sukses. Selama kita berhasil mendaftar, kita akan menjadi bagian dari mereka yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, dan Jackson Hill tidak akan berani menindas kita lagi." Alis Keira sedikit berkerut. Jackson Hill, siapa dia? Namun sebelum dia bisa menyadari apa yang sedang terjadi, seseorang di panggung depan berteriak, "Selanjutnya, Matthias Hill." Anak laki-laki di belakangnya langsung menjawab, "Di sini." Dia menatap Keira, "Aku akan mencoba dan melihat apakah kakak laki-laki kedua benar-benar akan bersikap santai seperti yang dia katakan." Dan dengan itu, dia melangkah ke atas panggung. James memang bersikap santai, membiarkan Matthias lewat. Matthias turun dengan gembira, berkata kepada Keira, "Kira, ada peluang nyata tahun ini." Saat dia berbicara, James di peron tiba-tiba mencibir, "Selanjutnya, Kira Saud." Saat itu, Keira sudah terbiasa dengan nama ini dan segera melangkah ke atas panggung setelah mendengar panggilan itu. Tepat saat dia memantapkan pendiriannya, dia melihat James menatapnya dan berkata, "Kira, aku akan menjagamu dengan baik sebentar lagi. 3 gerakan, kau harus berpegangan erat." Keira sedikit bingung. Dia mendengar ejekan yang intens dan niat membunuh dalam kata-katanya. Pria itu benar-benar memendam niat untuk membunuhnya. Keira segera mundur selangkah dan memposisikan dirinya dengan serius, bertekad bahwa hari ini dia harus memberikan segalanya dan tidak mengecewakan tuannya. Melihat sikapnya yang siap, yang tampak cukup sopan, James mengejek. "Pameran, kira memang seperti itu, hanya pamer, dan dia tidak bisa mengerti apa yang dilihat paman ketiganya dalam dirinya hingga bersedia secara terbuka menyatakan rasa sayang padanya. Paman ketiganya mungkin bodoh, tetapi dia jelas tidak bodoh. Menunjukkan belas kasihan kepada orang lain beberapa saat yang lalu adalah untuk menghemat kekuatannya, khususnya untuk saat ini, untuk secara terbuka membantu paman ketiganya membalas dendam." Saat James memikirkan hal ini, dia menatap Keira, lalu senyum sinis tersungging di bibirnya, lalu dia bergerak maju dengan menerjang, melepaskan rentetan pukulan dan tendangan, berniat menjatuhkannya dalam satu gerakan. Dia hampir bisa membayangkan penampilannya yang menyedihkan terjatuh ke tanah setelah menerima pukulannya. Namun sedetik kemudian, seringai James membeku. Bab 390. James berkata bahwa dia mengerahkan seluruh kekuatannya, namun sebenarnya dia menahan sedikit tenaganya karena takut akan memberikan luka yang fatal pada Kira. Lagi pula, jika dia meninjunya, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Kekuatan yang dikeluarkannya cukup untuk membuat Kira terpental, jatuh terguling-guling, dan bahkan mungkin batuk darah. James punya ide bagus, dan kemudian, dia melihat Kira mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap tinjunya. James takut dengan tindakan nekatnya dan mencoba menarik kembali pukulan dan kekuatannya. Dengan pergelangan tangannya, jika dia benar-benar menahan pukulannya, kemungkinan besar dia akan mengalami patah tulang atau lengan patah. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Kira, tapi dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Sayangnya, sudah terlambat untuk menarik kembali pukulannya pada titik ini. Saat James masih terkejut, pukulan itu sudah mendarat di telapak tangan wanita itu dan bersamaan dengan itu, sebuah tendangan diarahkan ke perut wanita itu. Tepat saat dia mengira akan menyebabkan kematian, dia merasakan kekuatan lembut luar biasa yang dengan mudah menangkis pukulannya, dan saat itu juga, Kira miring ke samping, nyaris menghindari tendangan itu. James tercengang. Kekuatan dan kecepatan macam apa itu? Dia sedikit tertegun. Keira juga sedikit tertegun. Ekspresi James yang ingin membunuhnya membuatnya berpikir dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia juga membalasnya dengan sekuat tenaga tadi. Tapi kenapa pukulan yang mengenai telapak tangannya begitu ringan? Dia bisa menangkisnya dengan mudah. Lagi pula, bukankah kecepatan tendangan masuk itu agak terlalu lambat? Itu lebih lambat dari tuannya. Gurunya hanyalah seseorang yang berlatih latihan tari di taman,
dan dia mengatakan bahwa Sekte Freeman adalah puncak seni bela diri di dunia saat ini, yang membuatnya bercita-cita masuk ke Sekte Freeman. Tapi Sekte Freeman, apakah itu? Keira baru saja mulai memiliki sedikit keraguan dalam hatinya, tetapi dia segera menepisnya. Tidak, itu tidak benar. Dulu saat dia mengalahkan gurunya dengan satu gerakan, gurunya berkata tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepadanya, dan dia akan melanjutkan perjalanan keliling dunia. Dia bertanya pada gurunya kemana dia pergi, dan gurunya berkata ke Sekte Freeman. Dia juga mengatakan kepadanya agar tidak sombong dan terus belajar serta berlatih dengan tekun selama beberapa tahun ke depan, karena ada banyak anak ajaib di Sekte Freeman, dan orang seperti dia tidak layak disebut di sana. Kemampuan bela dirinya masih belum cukup baik. Karena itu, sebenarnya, apakah James bersikap lunak padanya? Benar, dia bersikap santai pada murid-murid lain selama ini. Meskipun bagi yang lain, itu hanya dangkal, dan dia tampak santai, dia sedikit lebih galak saat berhadapan dengannya. Keira segera menyadarinya dan menatap James dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbisik, "Terima kasih." James tercengang. Dia merasa dipandang rendah. Itu pasti hanya imajinasinya saja tadi, kan? James melangkah maju lagi, dan gerakan kedua pun dimulai. Kali ini ia menggunakan 80% kekuatannya, tetapi sekali lagi dengan mudah ditangkal oleh Keira. Ketiga kalinya, James telah menggunakan cukup banyak kekuatan, tetapi berhasil dihindari oleh Keira berkali-kali. Berdiri di atas panggung, dia mulai meragukan pilihan hidupnya. Dia menunduk menatap tinjunya, bertanya-tanya apakah itu karena dia terlalu bergairah dengan pacarnya malam sebelumnya dan tidak bisa mengumpulkan energi hari itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semuanya terasa begitu tidak nyata? Saat dia merenung dalam kebingungan, Keira sudah berbicara. "Jika kau akan bersikap lunak padaku, bersikap lunaklah." Ada apa dengan ekspresi galak di wajahmu itu? James tidak tahu harus berkata apa. Setelah Keira selesai berbicara, dia menambahkan, "Saya menghargai kebaikan Anda. Saya akan menceritakannya kepada paman ketiga Anda lain waktu." James bahkan semakin bingung. Apakah dia diberi ucapan terima kasih atau diancam? Pada saat ini, dia tidak bisa benar-benar memahami makna di balik kata-kata Keira. Saat James masih merenungkannya, penantang berikutnya sudah melangkah ke atas panggung, dan dengan pikirannya yang berada di tempat lain, dia hampir dipukul di wajahnya oleh seorang pengikut sekte luar, yang memaksanya untuk segera memfokuskan kembali perhatiannya dan menangani masalah yang ada terlebih dahulu. Ya ampun, apa yang terjadi pada kakak kedua kita hari ini? Dia seperti reinkarnasi seorang dewa. Keira baru saja turun dari panggung ketika Matthias dengan gembira bergegas menghampirinya, berputar di sekelilingnya. "Kita telah lolos seleksi hari ini, jadi kita bisa mendaftar sekarang. Kita bukan lagi murid sekte luar biasa, kita berdua benar-benar beruntung." Keira bertanya, "Pengikut sekte luar biasa?" "Ya, kita dulunya hanyalah murid sekte luar biasa, dan kita tidak punya hak. Itulah sebabnya Jackson berani memperlakukan kita seperti itu. Sekarang setelah kita memenuhi syarat dalam kompetisi seni bela diri, siapa tahu. Mungkin salah satu dari kita akan cukup beruntung untuk diperhatikan oleh para tetua dan diterima sebagai murid sekte dalam, jadi Jackson pasti tidak akan berani memperlakukan kita dengan buruk lagi." Setelah Matthias selesai berbicara, dia tersenyum padanya. "Kira, ayo kita pergi ke area kediaman sekte luar dan bereskan barang-barang kita." Keira tetap diam. Dia mengikuti Matthias dengan linglung ke tempat yang disebut kediaman pengikut sekte luar. Itu adalah sekelompok bungalau kecil yang mengelilingi sekte Freeman. Banyak orang berpakaian seragam latihan keluar masuk area ini. Seseorang sedang menyapu lantai, sementara yang lain memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Tampaknya tempat ini berfungsi sebagai departemen logistik sekte Freeman, di mana semuanya dilakukan dengan tertib. Keduanya segera tiba di depan sebuah bungalau. Mengikuti Matthias ke dalam, Keira melihat seorang pria berwajah mesum duduk di kursi, dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha menjilatnya. Pria itu melihat Keira, dan matanya langsung berbinar. "Kira, kenapa kamu kembali? Apa kamu sudah memikirkannya?" Keira tidak berbicara, diam-diam mengumpulkan informasi dari percakapan itu. "Memang," kata Matthias, "Jackson, Kira dan aku baru saja lolos seleksi awal kompetisi bela diri. Kami bukan lagi murid sekte luar yang tidak dikenal seperti sebelumnya, jadi kalian tidak punya hak untuk memerintah kami." Setelah mengatakan ini,
Dia menunjuk ke kotak penyimpanan logam di sampingnya dan berkata kepada Keira, "Kira, setelah kamu pergi terakhir kali, aku menaruh barang-barangmu di kotak penyimpanan nomor 23. Kamu bisa berkemas sekarang, dan kita akan memindahkan barang-barang kita ke lapangan seni bela diri." Barang-barang milik saudara perempuannya. Pandangan Keira tertuju saat dia berjalan membuka kotak logam nomor 23 dan menemukan tas hitam kecil berisi seperangkat pakaian latihan dan lencana pengikut sekte luar. Semua barang sederhana ini milik Kira. Mata Keira sedikit menyipit. Sebelum ia sempat tersadar, sebuah tangan berminyak tiba-tiba melingkari pinggangnya, diikuti oleh tubuh yang hangat dan lembab yang memuakkan menekan tubuhnya. Bau tak sedap tercium di lehernya saat suara samar Jackson bergema di telinganya. "Kira, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu, sudah hampir 2 bulan tidak bertemu denganmu, kenapa kau tampak lebih cantik dari sebelumnya?" Keira tiba-tiba menegang, lalu dia segera berbalik dan mendorong pria itu dengan paksa. Jackson hanya menatapnya sambil tertawa. "Kenapa kau melakukan tindakan yang begitu baik di sini? Kau sudah tidur." Bab 391. Pupil mata Keira mengecil. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Jackson mencibir, "Bagaimana itu bisa jadi omong kosong? Itu semua benar. Semua orang tahu bahwa untuk menjadi murid sekte dalam, kau hampir gila. Kau datang ke tempat tidurku dan menawarkan dirimu. Aku mengasihanimu dan tidur denganmu, dan sekarang apa? Kau telah melewati seleksi awal kompetisi seni bela diri dan menemukan cara lain, jadi kau berencana untuk menendangku ke pinggir jalan." Orang-orang yang datang untuk mengambil barang langsung berdiri menyaksikan keributan itu, sambil menunjuk dan berbisik-bisik tentang Kira. Kira terlihat agak pemalu, tapi aku tidak menyangka dia orang seperti ini. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya, bukan? Siapapun yang menawarkan diri tidak bisa menjadi orang baik. Saat murid sekte luar menunjuk dan berbisik tentangnya, Matias bergegas mendekat dan berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Kira bukan orang seperti itu." Jackson lah yang terus-menerus menekannya untuk menyerah. Dia tidak mau menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang selama 2 bulan terakhir ini. Kerumunan itu tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Jackson. Jackson mencibir. Mengapa dia tidak datang selama 2 bulan terakhir ini? Tentu saja, itu karena setelah aku tidur dengannya, aku tidak bisa memberinya tempat sebagai murid sekte dalam. Jika aku punya tempat, bukankah aku akan menggunakannya sendiri? Wanita ini benar-benar berpikir keluarga Yil bisa melakukan apa saja. Apakah sekte Freeman tempat di mana kita bisa main-main sesuka hati? Wajah Matias berubah pucat karena marah. "Jackson, jangan mencoreng nama baik Kira. Sebelumnya, kau jelas terus mengejarnya tanpa hasil, jadi kau memberinya segala macam kesulitan, menyuruhnya melakukan ini dan itu, dan bahkan melaporkan kepada para tetua bahwa dia bermalas-malasan dan tidak berlatih bela diri. Itulah sebabnya dia tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun." Jackson mencibir. "Matias, kau pikir kau siapa? Kau bagian dari garis keturunan keluarga Yil, tapi kau malah menudingku. Hanya dengan satu kata, aku bisa membuat keluargamu menghilang dari Clans." Matias mencibir. "Kau pikir aku takut padamu? Kamu tidak takut, tapi apakah menurutmu nenekmu akan takut?" Matias tersedak. Jackson mencibir sekali lagi, mengalihkan perhatiannya kembali ke Kira. "Tentu saja, aku orang yang agak sentimental. Karena kau sudah tidur denganku, aku pasti akan melindungimu. Kira, datanglah ke kamarku malam ini seperti sebelumnya. Kalau tidak, aku akan melaporkan kepada atasan bahwa kehadiranmu selama 2 bulan dihitung sebagai pengunduran diri otomatis dari sekte Freeman." Keira mencibir. Namun Matias sudah sangat marah. "Jika dia belum melapor, itu karena kamu memaksanya. Jackson, kamu sudah keterlaluan." Jackson mencibir. Peraturan sekte Freeman menyatakan bahwa seorang murid sekte luar yang tidak melapor selama sebulan dianggap telah keluar secara otomatis. "Aku hanya mengikuti aturan. Memangnya kenapa?" Keira berkata, "Benarkah? Menurut peraturan sekte Freeman, yang lebih penting adalah perkataanmu, seorang manajer sekte luar, atau perkataan para tetua." Jackson terkejut. "Apa maksudmu? Kau pikir para tetua sekte dalam akan berbicara mewakilimu?" Keira langsung berkata, "Saya datang untuk penilaian tulang kemarin, dan Penatua Grand lah yang mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri sekte luar. Sekarang apa? Apakah kata-katamu lebih kuat daripada kata-kata Penatua Grand?" Jackson terkejut.
Kamu menjalani pemeriksaan tulang lagi. Apa yang mungkin bisa kamu temukan? Apa yang aku temukan tidak ada hubungannya denganmu. Keira bergerak mendekati Jackson, wajahnya dingin saat menatapnya, membuatnya gelisah. Dia tidak pernah tahu bahwa wanita lemah yang hanya bisa memohon belas kasihan padanya memiliki sisi seperti ini. Keira tidak pernah peduli dengan apa yang orang katakan tentangnya, tetapi dia peduli dengan reputasi Kira. Saudarinya telah meninggal, dan dia tidak akan membiarkan pria seperti itu mencoreng reputasi Kira setelah kematiannya. Kira selalu lembut di luar tetapi tangguh di dalam. Tatapan dingin Keira membuat Jackson merinding. Dia tidak pernah tahu wanita lemah yang hanya bisa memohon padanya itu punya sisi seperti itu. Dia menelan ludah tetapi tetap berkata, "Apa yang ingin kau perjelas? Bagaimana kau memohon padaku? Atau seberapa keras kau mengerang?" Keira mencengkeram kerah bajunya dengan satu gerakan cepat. Jackson mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi lengan wanita itu, yang selalu tampak lemah dan mudah diganggu olehnya, sekarang terasa sekeras dinding perunggu dan tulang besi, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Keira menatapnya dengan saksama. "Jelaskan." Jackson menelan ludah, lalu mengumpat dengan marah, "Kira, apa yang kau lakukan? Menyerang atasan adalah alasan pengusiran dari Sekte Freeman. Bahkan jika Penatua Grand menjaminmu dan membiarkanmu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, kau tidak dapat menyerangku." Keira terus menatapnya. Kemarin dia benar-benar menghafal peraturan Sekte Freeman. Memang, menyerang seseorang yang berpangkat lebih tinggi akan mengakibatkan pengusiran langsung, tetapi keluhan Keira tidak bisa begitu saja diakui seperti ini. Cahaya tajam terpancar di mata Keira, lalu perlahan ia melepaskan tangan Jackson yang sedari tadi dipegangnya. Namun saat Jackson mendengus, tiba-tiba ia mencengkeram leher Jackson. Jari-jarinya terlihat jelas, dan ketika dia mencengkeram tenggorokan Jackson, itu membuat Jackson langsung kehabisan napas, tidak bisa bernapas. Matanya melotot, dan kedua tangannya mencengkeram tangan Keira dengan kuat, mencoba mendorongnya, tetapi dia merasa tidak bisa mengerahkan tenaga. Jackson berusaha mati-matian. Keira terus menatapnya dengan saksama. "Bicaralah, apa hubunganmu denganku?" Jackson menepuk-nepuk tangannya, berusaha berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Perasaan akan kematian merayapinya, membuatnya panik. Melihat ancaman di mata Keira, dia tahu bahwa jika dia tidak membersihkan namanya, dia mungkin akan dicekik sampai mati di sana hari ini. Dia menamparkan tangan Keira lagi, Keira memperhatikannya dengan saksama sampai Jackson menjulurkan lidahnya, lalu akhirnya melepaskannya. Sambil terengah-engah, Jackson terbatuk ketakutan, matanya berkaca-kaca saat dia berkata, "Bagaimana aku bisa bicara kalau kau tidak membiarkanku pergi?" Ekspresi Keira menjadi gelap. Jackson segera menutup mulutnya. "Baiklah, baiklah, aku akan mengatakannya. Kira tidak pernah merayuku. Tidak ada apa-apa di antara kami." Keira mendengus. Lebih keras. Jackson tidak ingin bicara, tetapi melihat Keira melangkah maju lagi, dia berteriak, "Baiklah. Aku akan mengatakannya. Kira tidak pernah merayuku. Tidak ada apa-apa antara Kira dan aku. Apakah kamu puas sekarang?" Baru kemudian Keira melangkah mundur. Begitu dia pergi, Jackson mengepalkan tangannya erat-erat. "Kira, beraninya kau menunjukkan pembangkangan seperti itu. Aku akan langsung ke aula disiplin untuk memberitahu para tetua, untuk mencari keadilan dari mereka." Pada saat yang sama, Penatua Grand mengelus jenggotnya, berdiri di luar ruangan pemimpin sekte. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengetuk pintu. Pemimpin sekte tampak bersemangat hari ini, matanya bengkak hingga sipit. Melihat Penatua Grand, dia bertanya, "Penatua Grand, apa yang membawamu ke sini?" Penatua Grand mengamati penampilannya, menggerakkan sudut mulutnya, lalu berkata, "Kemarin, selama penilaian tulang, saya menemukan seorang wanita yang luar biasa. Dia tampaknya memiliki beberapa kemiripan dengan saudari senior yang pernah Anda sebutkan, jadi saya ingin menanyakannya." Bersambung ke bab selanjutnya.